Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di Cerita Malam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu kendala apapun, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Pada episode kali ini saya akan menceritakan kisah seorang nelayan ya. Seperti apa ceritanya? Sebelum saya bercerita, nama, tempat, toko, dan lain-lain kita samarkan untuk menjaga keamanan bersama. Jadi kita lanjut saja ke ceritanya. Sebut saja namanya Pak Masdul. Masdul ini dulu pernah diajak sama temennya untuk bekerja di laut atau diikut nelayan lah di daerah Jawa Tengah. Pada waktu itu Masdul ini benar-benar membutuhkan pekerjaan, yang akhirnya Masdul ini ikut temennya untuk ikut, kalau bahasa Jawanya itu miang ya, atau ikut nelayan mencari ikan. Nah, pada waktu itu Masdul ini langsung ikut sama temennya untuk menuju ke rumah bosnya. Setelah sampai di rumah bosnya, Masdul ini mengikuti arahan-arahan dari bosnya ini untuk mencari ikan. Jadi dikasih tahu untuk semua apa yang diperlukan, apa yang dilarang sama bosnya. Setelah Masdul ini paham sama instruksi dari bos tersebut, pada sore harinya Masdul ini langsung ikut nelayan mencari ikan ke seberang ya, berangkat dari Jawa Tengah menuju ke pelabuhan sambil mencari ikan, memancing ikan, dan lain-lain. Suatu ketika Masdul ini di kapal merasakan sakit atau masuk angin lah ya, yang akhirnya Masdul ini tidak bisa standby mencari ikan ataupun memancing. Dia bisanya cuma tidur-tiduran saja, karena teman-temannya ini marah karena Masdul ini berbaring di kapal terus. Akhirnya temannya ini bilang sama Masdul, gini, kalau kamu cuma tidur-tiduran saja mending kamu pulang. Nah, Masdul ini bilang, gimana saya mau pulang, orang ini di tengah lautan, gitu kata Masdul. Nah, sontak temannya ini marah. Masdul ini pun tidak memperdulikan, karena mungkin Masdul ini lagi merasakan pusing kepalanya, badannya ini nggak enak lah, karena baru pertama kali ikut mencari ikan sampai berminggu-minggu di kapal ya. Setelah itu sampai di pelabuhan Kalimantan, Masdul ini sudah mulai beranjak pulih atau beranjak mulai membaiklah keadaannya, yang akhirnya Masdul ini biasa beraktivitas kembali mencari ikan, memancing, ataupun menjaring ikan untuk bosnya ini, karena Masdul ini kan bekerja sama bos ya. Dan akhirnya Masdul terus mencari ikan, akhirnya mendapat banyak ya. Setelah itu kapal ini belok ke Jawa Tengah lagi ya, ke pelabuhan untuk mencetorkan hasil tangkapan dari para pekerjanya. Nah, karena Masdul ini baru pertama kali, Masdul ini mendapatkan ikan cuman sedikit ya. Akhirnya tetap Masdul ini tidak berputus asa, tetap dia ikut berangkat lagi
mencari ikan, katanya ini mau ke daerah Palembang, ke daerah hampir perbatasan ke Malaysia. Di tengah-tengah lautan, Mas Dul ini sudah mulai terbiasa dengan ombak-ombak yang biasa menghampiri kapal tersebut, karena kapalnya ini kan kayu ya. Terus berjalan sampai 1 minggu, kembali lagi ke pelabuhan Jawa Tengah untuk mensetorkan hasil tangkapan dari para nelayan. Suatu ketika Mas Dul ini pernah disuruh bosnya untuk membenarkan kipas kapal tersebut yang buat biasa mencari ikan. Mas Dul ini mencoba untuk membenarkan kipas dari kapal tersebut, disuruh sama bosnya. Setelah Mas Dul ini membenarkan kipas tersebut, Mas Dul itu merasa biasa-biasa saja, karena Mas Dul ini disuruh oleh bosnya. Akhirnya setelah itu Mas Dul ke daratan mencari makan dan mencari lain-lain kebutuhan lain untuk ikut berangkat ke kapal tersebut. Setelah itu Mas Dul ini kok merasa pusing kepalanya, nggak seperti biasanya, badan ini berasa sangat capek sekali. Akhirnya Mas Dul ini bilang sama bosnya tidak ikut ke daerah Palembang, yang katanya mau berangkat ke daerah situ Lah bosnya ini tanya ke Mas Dul, kenapa kamu nggak ikut? Saya merasakan badannya ini nggak enak. Akhirnya Mas Dul ini meminta izin untuk dia beristirahat di pelabuhan tersebut, di kontrakan. Setelah dia beristirahat 1 hari, kok dia merasa masih seperti itu keadaannya, pikirannya sudah mulai kacau. Akhirnya bosnya ini menghampiri Mas Dul, terus bilang sama Mas Dul mau diantarkan pulang ke rumahnya atau mau ikut kerja lagi. Akhirnya Mas Dul ini bilang, saya mau pulang saja ke rumah, karena saya badannya merasa nggak enak banget, nggak enak sekali lah. Akhirnya bosnya ini mengantarkan ke rumah Mas Dul ini. Mas Dul ini di dalam perjalanan menuju ke rumahnya itu sudah tidak sadarkan diri. Setelah sampai di rumah, keluarga menyambut Mas Dul, menyambut kedatangan dari Mas Dul. Keluarganya ini bingung, kok kenapa anak berangkat dari rumah itu sehat, pulangnya itu jadi nggak sehat, itu ada masalah apa? Keluarganya itu bilang sama bosnya seperti itu. Akhirnya bosnya ini menjawab apa yang terjadi di pelabuhan tersebut. Setelah menceritakan, keluarganya paham, bosnya ini pulang. Setelah bosnya ini pulang, ada kakaknya Mas Dul ini ternyata orang pintar. Dia bisa menerawang atau melihat di kejadian sekitar. Kakaknya ini kok bingung, kok kenapa anak ini sudah 2 hari di rumah kok nggak mau makan, nggak mau minum, badannya ini lemas, mukanya pun pucat. Akhirnya keluarganya ini saking bingungnya itu memanggil seorang ustadz untuk menanyakan keadaan Mas Dul ini. Nggak lama kemudian ustadznya itu pun datang ke rumah Mas Dul. Ustadznya ini begitu sampai di rumah Mas Dul ini, ustadznya itu kaget, kenapa anak sudah begini baru kalian kasih tahu sama saya? Si ustadznya bilang seperti itu.
keluarganya bingung, lah emang ada apa Pak Ustadz? Ini anak sudah kena buat tumbal ini, kata si Ustadz tersebut. Nah, kok bisa, kata keluarganya. Nah, terus Pak Ustadz ini langsung melihat, karena ternyata yang di rumah itu Masjul itu cuman raganya, yang di rohnya itu masih di tengah lautan. Katanya Masjul ini mau dijadikan tumbal oleh bosnya. Ternyata teman-teman, karena seorang nelayan itu mau mendapatkan ikan banyak, itu nggak murni. Biasanya seperti itu, kata orang Ustadz tersebut. Akhirnya Ustadz ini langsung mendoakan Masjul, mendoakan rohnya agar rohnya ini mau pulang ke raganya, kata si Ustadz tersebut, karena rohnya itu masih di tengah lautan, teman-teman. Ya, akhirnya setelah dibacakan doa, semua yang di rumah ikut mendoakan, mengaji. Nah, rohnya itu katanya sudah sampai di badannya itu. Enggak lama kemudian Masjul itu meninggal. Keluarga semua kaget. Nah, setelah keluarga semua kaget, teman yang pernah mengajak Masjul ini bekerja itu dipanggil sama keluarganya. Kamu kenapa mengajak anak saya bekerja di laut, ikut memancing, berangkatnya itu sehat, kok pulangnya jadi kayak gini? Keluarganya itu kaget. Setelah itu temannya menjelaskan. Nah, temannya ini pun ya sebenarnya belum nggak tahu lah, karena bosnya ini ternyata memakai pesugihan. Lantas keluarga itu pun merasa tambah pikirannya nggak karuan. Akhirnya Ustadz ini pun bilang untuk mengikhlaskan kepulangan Masjul, dipanggil sama yang Maha Kuasa untuk mengikhlaskannya, karena mungkin di situ umur tidak ada yang tahu. Jadi mengerikan kisahnya ini, teman-teman. Jadi seperti itu ceritanya. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari Cerita Malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.